Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Syukur alhamdulillah Jumat Sabtu ya. Sabtu sekarang ini hari ke-22. Jadi mulai tanggal 12 Oktober sampai 31 Oktober itu pasnya 20 hari. Kemudian kemarin Jumat 1 November, sekarang 2 November. Itu hari ke-22. Ampun informasikan bahwa dalam hari ke-21 sampai tadi malam jam 12 itu yang tercatat subscriber itu sudah 867. Jadi untuk sampai 1000 kurang 133 lagi. Insya Allah satu ahadah mencari 133 akan tercapai sehingga Senin itu ada perkembangan baru. Penayangan dari YouTube alhamdulillah sudah mencapai 61.100 ya. Jadi 61 dibagi 20 sama dengan 3.000 sehari itu. Materi pengajian agung atau selawatan ditayangkan. Yang tertinggi memang yang dari Abun, yaitu wirid hari Kamis mencapai 2048 tayangan ya, satu jenis saja. Jadi keseluruhan materi yang ditayangkan sudah 167 materi. Kemudian yang mendukung, mencintai atau bahasa itunya like ya, senang dengan pengajian ini Mutajam TV ada 5.300 orang. Kemudian yang kasih komentar ada 337. Kepada yang memberikan komentar secara umum ya, tidak dijawab masing-masing kepada alumni atau jemaah karena banyak sekali yang harus dijawab. Makanya melalui pengajian ini Abun mengaturkan terima kasih pada yang telah menyatakan dukungan, like, ada yang memberikan komentar, senang juga. Kemudian yang mau berbagi terutama ini sampai dapat mencapai 867 yang subscriber. Ini berkat dari 633 orang yang berbagi, artinya mendistribusikan. Maka kalau saja ya dari 5.300 pencinta, tidak semuanya, 50% saja seorang ke seorang mendapatkan materi menyampaikan, itu penambahannya akan 2.650 subscriber. Luar biasa ya. Nah ini cari jemaah macam begini bukan gampang. Pertama Abun menghimbau pada murid-murid Abun di PGA dulu Plasari sampai Haji Alfi dari tahun 70 sampai 82. Kemudian mahasiswa Abun di AAN, Margahayu, STIA, sekarang menjadi Nurtanio, itu dari tahun 70 Abun masih kuliah sampai tahun 86. Kemudian disambung dengan ceramah ke sana sini terutama tahun 82 sampai 93. Makanya alhamdulillah jemaah sudah cukup banyak. Mereka menang, bahkan banyak yang mengira Abun itu dikira udah meninggal. Ya, baru katanya masih hidup Pak Kiai itu kata Pak Zainal Mustafa, Kiai Haji Z.A. Mustafa, masih hidup kata Pak Kiai ini, kata murid ya. Bahkan ada murid yang tidak kenal pada alumni ya,
dari Aceh, Ustadz Rapu, ini siapa katanya? Mungkin kalau dulu Abu lebih gemuk, sekarang sudah kayak begitu, usia 80 tahun, ya. Karena katanya benar nih Pak Kiai ini punya dapat Satya Lencana, ada anaknya begitu. Nah ini makanya yang dipakai nih, buktinya ya, emas yang dipakai ini penghargaan, ya, penghargaannya dari Bapak Presiden bahwa Abun sebagai karyawan pegawai pemerintah yang alhamdulillah tidak ada cacat noda berupa kesalahan. Kemudian tafsir sekarang ini akan membahas ayat ke-15 sampai dengan yakadul barqu yakhtafu absarahum. Tapi ya sampai mana sajalah, kita targetnya tidak ini. Sehari 4 ini, sehari 4 atau 5 ayat tadi alhamdulillah. Ya, baik kita mulai mendengarkan qiraat dari Pak Ustadz Jawahir, disimak bacanya. Mulai ayat 15 sampai dengan ayat ke-20. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu artinya aku berlindung billahi kepada Allah minasyaitoni dari bisikan setan ar-rajim yang terkutuk. Bismillahi dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang Maha Pengasih pada orang iman dan orang kafir di dunia. Nikmat kecil saja. Kemudian Ar-Rahim yang Maha Penyayang khusus kepada orang yang beriman di akhirat dengan dimasukkan ke surga dengan berbagai macam kenikmatannya. Ayat ke-15. Pada ayat sebelumnya orang munafik itu mengolok-olokkan kepada orang beriman
Wa idza laqul ladzina amanu apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, qalu amanna, saya iman juga. Tapi wa idza khalau, dan apabila mereka berpaling atau kembali ila syayatin, pada setan-setan CS mereka, qalu, mereka berkata, inna ma'akum, sesungguhnya kami bersama kamu sekalian, innama nahnu mustahzi'un, sesungguhnya kami ini hanya memperolok-olokkan saja. Nah, bantuan pada orang yang beriman begini, Allahu Allah lah. Nah, ini namanya jumlah ismiyah. Isimnya dulu, fa'ilnya dulu di depan. Allahu yastahzi'u, akan memperolok-olokkan bihim, kepada mereka orang munafik. Wa yamuddu, madda yamuddu, dan memberikan mereka itu tempo, masa, hum, kepada mereka, fi tughyanihim, dalam kesesatan mereka sebagai orang munafik. Fi tughyanihim, dalam kesesatan mereka, ya mahun, terombang-ambing. Bahasa terombang-ambing itu dalam Al-Quran Karim disebut la ilaha ulai wa la ilaha ulai. Itu orang munafik. Bahasa Sunda mah teu dia terombang-ambing. Bahasa Qurannya ya'mahun. Bahasa surat An-Nisa la ilaha illa wa la ilaha illa. Rasul menyebutnya zal wajhain, si bermuka dua. Ulaika, nah barangkali kan disebutkan yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun, diganti oleh isim isyarah. Ulaika, orang-orang tersebut tadi di atas, alladzina ishtarau, alladzina, yaitu orang-orang yang disebutnya alladzina isim mausul, istarau, mereka membeli dolalah, kesesatan, bil huda, mestinya mereka sudah iman, diutus. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Rasul Muhammad melainkan jadi rahmat. Ini huda. Tapi dia memilih sesat, Lata, Uja, Manat yang disembah. Dewa-dewa ada 360 dewa sebelum ditaklukkan Mekah. Ada 3 Lata, Uja, Manat, dewa-dewa yang besarnya itu. Fama robihat, maka tidak beruntung tijaratuhum, perdagangan mereka. Wa makanu, dan tidaklah mereka muhtadin, termasuk orang yang mendapat petunjuk karena disesatkan oleh Allah. Lalu metaforanya, permisalannya itu, ya, masaluhum, perumpan mereka, istarabu dolalata, kamatali, seperti aladis tahu koda, orang yang menyalakan naron, api obor di malam hari. Falamma, maka tatkala doat menerangi itu, apa istau koda naro, api yang dinyalakan,
sehingga menerangi mahaulau apa yang ada di sekitarnya. Laballahu binurihim, mereka dapat berjalan dengan cahaya dari obor tadi. Wa tarokahum fi dhulumati, dan apabila obor itu gelap, mati, padam, dan Allah meninggalkan mereka fi dhulumatin, dalam kegelapan, la yubsirun. Nanti pada ayat berikutnya akan dijelaskan summun bukmun umyun fahum la yarjun. Jadi masaluhum kamasalis tahu kodanaro. Ada metafora dunia ini begini tentang kita. Dunia bustanun, dunia ini laksana kebun. Tazayyanat bi khamsati asya, dihiasi oleh 5 komponen. Disebut oleh Rasul yang pertama bi ilmil ulama, dengan ilmunya orang yang alim, berilmu. Kalau orang pandai disebutnya ismi, ikatan cendekiawan muslim. Ini kalau ada persatuan kiai bergabung di Majelis Ulama Indonesia, nah, itu adunya busan ulama. Maka kalau ulamanya ini sudah nyeleweng, banyak umat yang tersesat. Ya, yang berduda jangan cerita sana sini dulu. Adunya busanun tazayyanat khamsati asya bi ilmil ulama. Kedua, wadil umaro, penting sekali keadilan. Pak Prabowo mengharapkan, menginstruksikan kepada Wakil Menteri Keuangan supaya dapat meningkatkan, menyisihkan kas negara antara 300 triliun sampai 600 triliun per tahun. Amin. Mudah-mudahan itu tercapai sehingga sejahtera. Pakai mesin benar-benar sejahtera, mudah-mudahan. Dan di rumah loh, wa bisa khawatil agniya, dengan kedermawanannya orang-orang kaya. Kemudian bidu'ail fuqara, fakirnya jangan ngeduh. Memang keadaan fakru ayyakuna kufran, orang fakir itu cenderung dekat pada kufur nikmat. Ya, ibadah orang kira-kira baik, tidak ada peningkatan gitu. Wa nasihatil mukhtarifin, yo, semua yang jadi karyawan, yang menjadi penduduk warga negara Indonesia, kita berjuang, beramal. Wa qul i'malu ala makanatikum fa inni amil. Apun sebagai pendai, penceramah, mubalik, ya walaupun udah pensiun, umur ini sekarang udah masuk 80-an, masih semangat untuk itu. Jadi 5 komponen. Jadi kalau ulamanya geyeben, malas katanya. Umarona ngalimen, jadi korupsi. Terus yang itu yang kayanya kumet, medit, bakhil. Kemudian yang pakirnya apa? Ceceremen, kol-kolah hungkul dah. Ceceremen teh suka nyuri. Dan karyawannya malas, tidak jujur. Susah itu akan maju. Baik, kita lanjutkan tafsir. Wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun, summun, mereka laksana tuli, tidak mendengar kebenaran. Umyun, mereka buta, tidak dapat melihat kebenaran. Fau bukmun, summun bukmun, bisu, tidak mau menceritakan kebenaran, tidak mau amar ma'ruf nahi munkar. Summun bukmun umyun,
Cek bahasa Sunda mah nyatorek bisu oleh budek lolong tidak melihat layar jiun mereka tidak dapat keluar dari kesesatannya. Atau begini, au kasoyibin seperti hujan. Kalau bahasa Arabnya mator gozir, hujan lebat. Kalau tidak di kotro-kotro, netes-netes itu. Al-mator gozir, hujan lebat. Au kasoyib, di sini panggilannya au atau ka seperti soyib, hujan lebat. Minas sama dari langit. Fi dalam hujan itu zulumatun ada gelap, wek mongkleng kata bahasa Sunda, gelap gulita. Waradun ada guru. Menurut keterangan guru itu suara malaikat yang ditugaskan untuk memegang guru itu. Jebret, ya, gitu kan gitu ya. Itu. Sebelumnya kan ada berebet, itu namanya kilat. Kalau guru rodun, kalau kilat barkun. Ya ja'aluna asabi'ahum, mereka menjadikan jari-jari mereka fi adanihim pada telinga mereka. Minas sawaiki karena mendengar suara petir tadi, takut. Sampai jongkok kadang-kadang. Tidak dia mengingat pada Allah, tidak baca tasbih, apa sajalah zikir pada Allah yang dirinya. Alhamdulillah minasyaitonir boleh, astagfirullahaladzim boleh, ada wil khusus silahkan saja. Jadi minas sawaik halarul maut, sebab mereka takut akan mati. Wallahu dan Allah muhitun meliputi pada orang-orang kafir dan juga orang iman. Di sini khusus bil kafirin, atas rencana orang kafir. Ja'al haqqu, yakini kebenaran itu akan datang. Wa zahaqal batil, dan akan lenyap kebatilan. Baik, sampai juga ini pada ayat yang ke-20 ya. Ya kanul barku yaqtabu absarahum kullama adha'a lahum ma syaufi wa idza adlama lim qamu walau syaa'a la rabba bisamihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu boleh apalah. Innallaha, sesungguhnya Allah itu ala kulli syai'in, atas ala kulli setiap syai'in perkara, qadirun maha kuasa. Cek bahasa Sunda mah sakeden netra. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun, jadi fayakun, maka jadi. Jadi kepada ibu-ibu jangan kecil hati ya. Kalau teori menghafal Quran dari uah ya, ada dalam 30 jam ya dapat hatam Quran. Ada yang menghafal Quran dalam usia 3 tahun hanya memerlukan waktu beberapa hari. Kita ini pesantren beberapa bulan. Kenapa apa? Satu, tidak ada kesungguhan. Ya, mana ngantuk kan tidak ada kesungguhan. Tidak ada keseriusan berharap. Maka Abun tadi malam ya mendengar ceramah dari Adi Hidayat, Ustadz Adi Hidayat, luar biasa. Dia begini tadi. Kita mulai ayat 15 dibacanya.
Ayat berapa? Letaknya di mana? Halaman berapa? Kalau bahasa Brunei, page berapa? 2 ayat ke depan, 2 ayat ke belakang. Subhanallah. Sampai begitu akal otak anak-anak sekarang memahami Al-Quran, hafal Quran. Tapi tetap ranking yang pertama, yang teratas adalah bukan yang namanya pertajuk, berjudul, tetapi hamilul Quran, orang yang hafal Al-Quranul Karim dengan teori yang Abun sampaikan. Beginilah Rasul sehari 4 ayat untuk pesantren ya. Cucu Abun itu 3 tahun hafal Quran, sambil sekolah aliyah, sambil pesantren, murajaah, dapat syahadah dari pak kiainya hanya 3 tahun. Ya, jadi setahun 10 juz, setahun 10 juz. Tapi yang lebih hebatnya lagi, Al-Hidayat itu memberikan teori yang sangat cepat dapat hati Al-Quran Karim. Allahumma alimna bima 'allamtana wa alimna bima yanfa'una warzuqna fahman wasi'an. Amin. Amin. Allahumma aghnina bil ilmi. Amin. Amin. Wa zayyina bil ilmi wa aghnina bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua menjadi pencinta Al-Quran Karim. Mudah-mudahan banyak ayat-ayat Quran yang terpalar walaupun merupakan parsial dari surat-surat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar azza wa jalla ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.